Hari ini kita berkumpul bersama di gedung ini. Gedung yang sudah didirikan 88 tahun yang lalu. Karena gedung ini dulu didirikan tahun 1938 oleh orang bernama L.C. Thompson. Dan pertama kali itu dibuat sebagai hotel. Oleh zaman Jepang, kemudian digunakan sebagai pusat pergerakan dan disebut Menteng 31. Dan oleh para pejuang kita, ya, ada kemudian Soekarni, kemudian Hairul Saleh, dan tokoh-tokoh yang lain. Disinilah tempat perjuangan selanjutnya. Dan beberapa bulan yang lalu, gedung ini pula kita teriakkan perlawanan kita terhadap ijazah palsu Jokowi di gedung ini. Di gedung ini pula kami waktu itu meneriakkan bersama. Ada Pak Rizal Fadila dan juga ada teman-teman yang lain, ada Rismon, ada Dr. Tifa, ada Bu Kurnia, ada Mas Rostam, dan ada 4 yang lain. Kita bersama-sama bergerak dan kompak. Meskipun hari ini sudah ada 2 tuyul yang melarikan diri. Ada tuyul yang berkhianat. Tetapi kita tetap melawan, setuju? Dan untuk GMKR, ya, saya waktu itu ketika rapat persiapan, satu aja sebenarnya awalnya, daripada repot-repot, maksulkan Gibran, itu yang nomor 1. Sudah jelas tidak lulus SMA. Saya sudah buktikan di Sydney, Australia, ke UTS, ke University Technology of Sydney, tidak ada kelulusan. Dan sekarang bahayanya, hari-hari ini ada upaya silent operation dengan menggunakan uang negara. Ada dari kantor sekretariat Wapres datang ke UTS mau minta surat supaya seolah-olah Gibran lulus. Harus kita lawan, setuju? Lawan. Maka kalau dilawan, GMKR nanti judulnya menjadi Gibran Maksul Kebahagiaan Rakyat. Itu. Maka terakhir yang ingin saya sampaikan, ya, ayo kita ajak semua rakyat untuk mendukung gerakan GMKR. Kalau tidak, maka mereka akan menjadi dipermalukan rakyat. Malu bro kalau nggak ikut gerakan GMKR. Ya, malu bro. Jadi mari kita ikut bersama gerakan GMKR. Insya Allah Tuhan bersama kita. Allah Subhanahu Wa Taala meridhoi nikah kita. Merdeka! Merdeka! Malu bro. Hari ini kita berkumpul dalam rangka deklarasi GMKR. Inilah bentuk perlawanan rakyat yang memiliki kedaulatan di negeri ini. Kita sampaikan kepada Presiden Prabowo bahwa rakyat menuntut kedaulatan itu. Ini negara demokrasi. Presiden Prabowo berjanji bahwa Presiden akan berbuat untuk kepentingan rakyat. Mari kita buktikan, tuntut. Selanjutnya Presiden Prabowo menyampaikan, saya hanya takut kepada rakyat. Yang kedua, saya takut kepada Tuhan yang Maha Besar. Mari Pak Presiden buktikan itu. Oleh karenanya, pada kesempatan ini saya mengajak kawan-kawan. Yang pertama kita tuntut adalah bagaimana proses hukum tentang Jokowi Dodo. Setuju? Yang kedua, tentang proses hukum pemasgulan Gibran. Setuju? Yang ketiga, tentang sumber alam. Kepada itu para pencoleng-pencoleng hak rakyat itu segera diadili, uangnya untuk rakyat. Setuju? Yang keempat, tentang reformasi polisi, agar nanti tidak dijadikan alat kekuasaan. Sebentar lagi sudah akan ada pemilu. Oke, sekarang Presiden baru 1 tahun kerja sudah sibuk tentang siapa Presiden dan Wakil Presiden. Kapan berpikir untuk rakyat? Terakhir, Dewan Perwakilan Rakyat harus bersuara untuk kepentingan rakyat. Betul? Jangan tepuk tangan. Baik, untuk kawan-kawan yang ada di sini dan dimanapun,
seluruh anak bangsa yang merasa memiliki negeri ini adalah milik kita. Tidak boleh lagi ada yang menjadi pengkhianat. Kalau masih ada bagaimana? Baik, setuju. Terakhir, inilah saatnya kita merebut kemerdekaan kita. Kita belum merdeka seutuhnya. Kita tuntut Bapak Presiden berikan kedaulatan kepada rakyat. Betul? Seandainya saya dikasih waktu 1 detik, ikuti, saya akan ucapkan Allahu Akbar, karena dialah yang maha kuasa, maha segalanya. Saudara-saudara, meskipun ruangan sesempit ini, saya bersujud pada kesempatan ini kepada Presiden Prabowo. Presiden Prabowo, saya izin mengingatkan, negara terdiri dari 4 unsur. Yang pertama pemerintah, yang kedua rakyat, yang ketiga wilayah, yang keempat pengakuan hukum dari negara lain. Satu persatu saya kupas secara singkat. Saya mulai dari belakang. Pengaruh dari luar negeri. Bapak telah tahu, mendengar. Mata Bapak pernah melihat. Telinga Bapak pernah mendengar. Organisasi internasional OCRRP menyatakan Joko Widodo korupsi terbesar dunia kelas 2. Jangan diam, jangan malah sekarang ditempatkan di penasihat presiden. Itu hama, Jokowi bangsat hama, jangan dipelihara. Keluarkan, cowok dari Dewan Penasihat Presiden. Apa-apaan itu? Ini ada ceritanya. Bapak harus ingat, waktu Jokowi mengatakan TNI adalah, ulangi, PKI adalah korban, TNI yang mengorbani. Ingat, Jokowi PKI copot dari Dewan Penasihat. Jangan terlambat, jangan saya khawatir. Kalau apa yang saya sampaikan tidak dilaksanakan, akan bergerak. Rakyat sudah cerdas. Itu yang berkaitan dari luar. Kemudian dari wilayah, Bapak jangan pura-pura tidak tahu. Wilayah kita sudah terkoyak-koyak, tercapek-capek, tambang hasil bumi habis, dikelola oleh oligarki. Bapak harus tergugah, Bapak harus bangun. Ingat Sugeng Waras, pendukung utamamu. Sekarang saya mengingatkan, bukan karena saya benci Bapak, tapi karena kehormatan Bapak sebagai kepala negara. Itu saya ingatkan. Kemudian yang ketiga, soal pemerintah. Bapak, kalau mau dikatakan pemerintah sekarang amburadul, Bapak tidak biasa ngomong diam. Jangan sampai tidak dikatakan. Jadi sebenarnya memang amburadul. Bayangkan Pak, bayangkan Bapak memilih presiden, wakil presidennya Gibran. Itu bagaimana pemikiran Bapak? Tadi sudah diutarakan oleh teman-teman saya. Katakanlah minus banyak, maka segera copot, majukan Gibran. Kedua, Jokowi copot, adili. Nggak usah ditangkap karena sudah ditahan Bapak. Tadi nggak usah ditangkap, Jokowi di cengkeraman Bapak. Bapak, GMKR bukan gerombolan liar.
GMKR adalah wujud implikasi dari keinginan suara rakyat untuk tidak rela negara dibikin ini. Yang terakhir, untuk rakyat sendiri. Wahai bangsaku, wahai teman-temanku, jangan pernah takut. Tanamkan pada dirimu keberanian bukan untuk orang banyak. Didik, latih, bina. Keberanian adalah dari dirimu sendiri. Jika kau berani, teman-teman lain berani, luar biasa kekuatan kita. Bersatulah, makanya betul apa yang sudah di GMKR ini. Sekali lagi saya akhiri. Intinya, jangan pernah ragu. GMKR adalah konstitusional. Konstitusional. Bukan gerombolan liar.